Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematis tema 3, yaitu muatan bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari adalah tentang teks eksplanasi. Nah, sebelum kita masuk ke teks eksplanasi, kita mengenal dulu jenis-jenis teks. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah teks narasi. Apa itu teks narasi? Yaitu teks yang bertujuan menceritakan suatu kejadian, dicirikan adanya tokoh, adanya kejadian, dan adanya latar maupun tempat, waktu, ataupun suasana. Yang kedua adalah deskripsi. Nah, teks deskripsi biasanya menggambarkan tentang keindahan alam, keadaan jasmani, watak, atau perasaan seseorang. Yang ketiga yaitu teks persuasi. Teks persuasi biasanya bertujuan untuk mempengaruhi, membujuk, merayu pembaca sehingga ia tergiur atau terpengaruh dengan keinginan penulis. Yang selanjutnya adalah teks argumentasi. Biasanya teks ini berisi tentang pendapat, alasan, atau pembuktian. Itu untuk teks argumentasi. Yang selanjutnya yaitu teks eksposisi. Nah, di sini biasanya paragraf ini menjelaskan tentang pengetahuan atau informasi. Itu biasanya berisi tentang petunjuk, cara atau instruksi melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, yang terakhir yaitu teks eksplanasi yang akan kita pelajari. Nah, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan suatu proses atau terjadinya sesuatu, biasanya bersifat ilmu pengetahuan gitu, seperti proses arus listrik dan lain-lain. Nah, dalam teks eksplanasi ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Apa itu? Yang pertama, pernyataan umum atau namanya pembukaan, berisi tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Yang kedua yaitu deretan penjelas atau isi, berisi tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara berurutan. Sedangkan bagian penutup yaitu kesimpulan, berisi pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Untuk lebih lanjut bisa dibuka halaman 32 tentang teks tentang Thomas Alva Edison. Nah, di situ di paragraf 33 bisa dijelaskan paragraf 1 membahas tentang pembukaan. Nah, di situ dijelaskan tentang Thomas Alva Edison yang berhasil menemukan lampu pijar. Di paragraf kedua disebut deret penjelas. Nah, di situ menceritakan tentang apa? Tentang siapakah Thomas Alva Edison dan bagaimana cara Thomas Alva Edison menemukan bola lampu. Paragraf keempat membahas tentang kesimpulan. Nah, di sini kesimpulannya bahwa kita itu harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan sikap pantang menyerah. Nah, selanjutnya antum boleh mengerjakan halaman 83 dan 84. Ya, semoga dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.